Pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu dan viral karena pelaku dalam melakukan aksinya di minimarket Alfamart di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terekam CCTV menggunakan senjata api. Belakangan diketahui ternyata senjata api itu mainan. Kini berhasil ditangkap jajaran petugas Polres Indramayu. Pelaku mengaku melakukan aksi pencurian karena terlilit hutang pinjaman online akibat kebiasaan bermain judi online. Pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu dan viral karena pelaku dalam melakukan aksinya di minimarket Alfamart di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terekam CCTV menggunakan senjata api. Belakangan diketahui senjata api itu ternyata mainan. Kini berhasil ditangkap jajaran petugas Polres Indramayu. Pelaku yang seorang pria berinisial R, 26 tahun, berhasil ditangkap unit Resmob Satreskrim di kediamannya di wilayah Kecamatan Pasekan pada Sabtu 2 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB. Kapolres Indramayu AKBP M. Faris Siregar didampingi Kasat Reskrim AKP Hilal Adi Imawan serta Kasih Humas AKP Saifullah saat konferensi pers di Mako Polres Indramayu Senin 4 Maret 2024. Kepada awak media menjelaskan, pelaku ketika melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di minimarket Alfamart, Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, dengan cara menodongkan senjata mainan yang menyerupai pistol kepada karyawan minimarket. Sebelumnya, pelaku juga mencoba melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan di minimarket wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, namun aksinya akhirnya gagal. Dikatakan Kapolres, modus operasi pelaku yaitu dengan terlebih dahulu mengamati sekitar lokasi minimarket dan langsung masuk ke dalamnya. Kemudian menodongkan senjata mainan yang menyerupai pistol kepada karyawan dan meminta uang tunai, top up dompet digital OVO, serta berbagai macam jenis rokok. Pelaku mengakui aksinya direncanakan sehari sebelum kejadian. Pelaku membeli senjata mainan jenis pistol di sebuah toko mainan di wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Pelaku juga meminjam identitas orang lain untuk mendaftarkan akun OVO yang digunakan dalam aksinya. Dari pelaku, pihak petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp1.800.000, top up dompet digital OVO senilai Rp500.000, serta berbagai jenis rokok. Pelaku mengaku melakukan aksi pencurian karena terlilit hutang pinjaman online akibat kebiasaan bermain judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Hari ini kami merilis ungkapan kasus kejadian pencurian kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu, tepatnya kejadian TKP di salah satu minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Gabus Wetan. Jadi berawal informasi yang kami dapatkan bahwa telah terjadi, yang pertama adalah percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di salah satu minimarket yang ada di Kecamatan Gantar. Dan selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi juga di salah satu minimarket yang ada di Kecamatan Gabus Wetan. Selanjutnya kami mendatangi TKP dan melakukan identifikasi terhadap pelaku. Diduga kejadian yang terjadi di minimarket yang ada di Gabus Wetan dan juga di Gantar, pelakunya adalah pelaku yang sama. Ya, sekali lagi pelakunya adalah pelaku yang sama. Selanjutnya kami mengumpulkan alat bukti, ya, termasuk juga rekaman CCTV dan juga keterangan para saksi, ya. Dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret, ya, 2 Maret, kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial R. Dan dari hasil interogasi kepada tersangka mengakui perbuatannya di dua TKP tersebut, dan berawal dari
tersangka memang sudah berniat untuk melakukan pencurian di minimarket ini. Status dari tersangka ini adalah pernah bekerja sebagai sales salah satu minuman, ya, di mana dia mengetahui bahwa ada beberapa minimarket yang menjadi sasarannya dikarenakan tempatnya sepi dan bisa menjadi targetnya. Dan selanjutnya si tersangka membeli senjata mainan di toko mainan yang ada di daerah Kecamatan Sindang. Dan setelah membeli senjata mainan tersebut dengan seharga Rp20.000, selanjutnya tersangka mencoba untuk mencari sasaran. Sasaran pertama itu adalah minimarket yang ada di Kecamatan Gantang, dikarenakan menurut dia bahwa minimarket tersebut kondisinya sekitarnya adalah kondisi yang cukup sepi sehingga bisa menjadi target. Pada saat pertama kali melaksanakan aksinya, tersangka mencoba untuk masuk minimarket dan menodongkan senjata mainan tersebut. Ya. Namun pada saat menodongkan senjata mainan tersebut, tersangka melihat di luar, dari dalam melihat keluar bahwa ada seorang bapak-bapak yang mencoba untuk minta bantuan. Ya, karena melihat kejadian yang terjadi di dalam minimarket tersebut. Karena ketakutan, akhirnya tersangka mencoba untuk melarikan diri dan pergi dari minimarket tersebut, sehingga pada kejadian pertama tidak terjadi pencurian terhadap barang-barang yang ada di minimarket tersebut. Selanjutnya tersangka melarikan diri ke daerah Gabus Wetan. Ya, setelah itu dia berdiam di sekitaran minimarket, salah satu minimarket, dan setelah maghrib yang bersangkutan melancarkan aksinya yang kedua, memasuki minimarket, menodongkan senjata mainan, dan pada saat itu ada seorang kasir, ya, perempuan, ditodongkan senjata mainan, dan akhirnya mengatakan diam, jangan bergerak, dan selanjutnya diarahkan ke belakang, ya, dan ternyata di belakang ada teman dari karyawan tersebut, ada seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Akhirnya diarahkan untuk masuk ke dalam gudang yang ada di belakang. Dan selanjutnya tersangka meminta kepada salah satu karyawan laki-laki untuk kembali ke kasir, ya, dan selanjutnya meminta untuk mengisi top up OVO yang dimiliki oleh tersangka sebesar Rp14 juta dengan menyerahkan nomor yang ditulis oleh tersangka. Namun menurut keterangan dari saksi, ya, karyawan tersebut, bahwa memang dia tidak mungkin bisa mengisi sebesar 14 juta, yang akhirnya diisi hanya Rp500.000. Dan selanjutnya tersangka meminta atau mengambil 14 buah rokok, ya, yang ada di situ. Dan selanjutnya tersangka mengambil uang sebesar berapa? Rp1.400.000 dengan memerintahkan karyawan tersebut. Dan selanjutnya tersangka setelah melakukan aksinya melarikan diri, ya. Dan menurut pengakuan dari tersangka, pada saat proses melarikan diri tersebut, senjata mainan yang tadi dipegang untuk melancarkan aksinya ditaruh di dalam dashboard. Dan pada saat proses perjalanan, ternyata senjata tersebut jatuh dan dia tidak tahu kemana jatuhnya. Dan setelah itu tersangka mencoba untuk menghilangkan barang bukti, yaitu sarung tangan, jaket, masker, helm. Dia coba hilangkan barang bukti dengan cara membuang di sekitaran kali Sungai Cimanuk. Dan selanjutnya tersangka kembali ke rumahnya, ya. Dan besok harinya tersangka menjual rokok tadi yang sudah diambil dari minimarket tersebut, ya, sebanyak 14 buah rokok bungkus, dan selanjutnya dijual seharga sekitar Rp427.000, ya. Dan pada hari Sabtu, ya, sekali lagi tanggal 2 Maret 2024, keberadaan tersangka diketahui oleh tim kami. Selanjutnya tersangka berhasil kita tangkap. Namun dalam proses penangkapan tersangka berusaha untuk melarikan diri, ya, mencoba melawan petugas, dan selanjutnya petugas kami memberikan tindakan tegas dan terukur kepada tersangka. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa aksi yang dilakukan ini baru pada hari itu, ya,
Dan tersangka setelah kita profiling memang saat ini bukan termasuk residivis, namun berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka motifnya adalah karena perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman pidananya penjara 9 tahun. Demikian tim metroonlinenews.com mewartakan.